Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Semua orang diam-diam mempersiapkan diri dan, sebagai sebuah kelompok, diam-diam menyelinap pergi dari kamp. Mereka hanya memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Jadesel dan Nili tidak ingin aktivitas mereka menjadi terlalu dibatasi. Pintu masuk ke tingkat pertama Tanah Kematian 9 lapis adalah jalan panjang berliku yang mengarah ke kabut tebal. Semuanya diselimuti lapisan kabut tebal, membuatnya mustahil untuk dilihat. Sesekali bayang-bayang beberapa orang terlihat berjalan di jalan sempit, menuju lebih dalam ke dalam kabut. Dalam kabut, Nili secara berkala bisa merasakan aura kematian melayang ke arahnya pada angin yang tidak ada. Tanah dipenuhi dengan tulang dan senjata serta armor yang rusak. Banyak yang telah mengalami korosi berat dari waktu ke waktu. Sentuhan biasa bisa membuat mereka menjadi abu. Merasakan aura kematian yang menakutkan, semua orang menggigil. Untungnya, ada banyak orang di sini. Lu Piao menarik kepalanya lebih dekat ke tubuhnya. Tempat ini benar-benar tidak cocok untuk manusia. Sepanjang jalan, mereka sesekali melewati kelompok orang lain, yang meredakan kegugupan mereka. Mereka yang datang ke sini adalah prajurit dari berbagai keluarga di alam neter. Sebagian besar setidaknya dari peringkat Black Gold, dengan beberapa peringkat legenda. Pakar peringkat demigod tidak akan repot-repot datang ke lapisan pertama Tanah Kematian. Saat memasuki kabut buram, lingkungan mereka tiba-tiba berfluktuasi. Sosok bergerak para pejuang dari berbagai keluarga tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang itu menghilang? Duze bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Ziyun dan yang lainnya juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu di mata mereka. Orang-orang itu hanya berjarak puluhan meter. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Nili mengernyitkan alisnya dan segera berkata, ikuti aku dengan seksama. Seseorang telah menempatkan kabut menyesatkan di area ini yang menyebabkan orang mudah tersesat. Kabut menyesatkan biasanya berlangsung selama 1 hari sebelum menghilang, tetapi saya kira kabut ini memiliki sekitar 1 jam atau lebih sebelum menguap. Jika kamu tersesat, maka kita akan berkumpul lagi saat kabut hilang. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulut Nili, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa Lu Piao dan Xiao Sue sudah tidak terlihat. Setelah itu Duze, lalu Duan Jian. Orang-orang di sekitarnya menghilang satu demi satu. Nili dengan cepat meraih tangan Ye Ziyun dan meraih tangan Xiao Ninger. Namun, siluetnya sudah menghilang ke dalam kabut. Ketika kabut di sekitarnya berfluktuasi lagi, Yuyan mengira dia melihat sesuatu dan pergi juga. Ninger, Nili berteriak, bagaimanapun, Xiao Ninger sudah pergi. Di mana Ninger dan yang lainnya? Ye Ziyun bertanya dengan nada gugup dan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Mereka mungkin telah menyimpang jauh dari kita, tetapi alam jiwa kita telah membentuk susunan jiwa, jadi kita seharusnya dapat merasakan kehadiran mereka. Nili sebentar mengulurkan akal sehatnya sebelum berkata, kita akan bertemu akhirnya. Setelah tangannya meraih Nili, Ye Ziyun tidak bisa membantu menjadi sedikit merah. Namun, dia tidak berani melepaskannya karena dia tahu bahwa kabut menyesatkan akan memisahkan mereka jika mereka membiarkan penjagaan mereka turun bahkan untuk sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba menjadi tunangan Nili dan masih merasa sedikit tidak nyaman dengan gelar barunya. Nili memimpin Ye Ziyun di luar jangkauan kabut. Setelah melintasi kabut tebal selama berjam-jam, Nili dan Ye Ziyun akhirnya keluar. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa yang lain tidak jauh dari lokasi mereka, mereka tahu bahwa menemukan mereka bukanlah tugas yang mudah. Setelah keluar dari kabut, Nili melihat banyak sosok di kejauhan, membubung dan meluncur ke tanah sebagai sinar cahaya merah. Gelombang aura misterius dan agung menyebar ke seluruh lingkungan mereka dan dia bisa merasakan bahwa itu mengandung jumlah energi murni yang tidak dapat dihitung. Sebuah pikiran menggerakkan hati Nili. Mungkinkah ini pertanda harta karun telah lahir? Ikuti aku, Nili berkata kepada Ye Ziyun sambil meluncur ke depan. Ye Ziyun mengikuti di belakang Nili saat mereka berdua terbang menuju pemandangan yang jauh. Di depan mereka ada sebuah danau besar dengan air berlumpur.
Namun, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di kedalamannya, saat sinar merah menembus air danau yang berlumpur dan muncul lagi. Hanya merasakan aura di dalam akan memberi orang lain sensasi santai. Objek di danau jelas telah menarik nafsu dari banyak orang lain. Para ahli dari berbagai keluarga berkumpul di tepi danau, mencoba memperebutkan harta karun di danau. Namun, tidak ada yang berani memasukinya. Ini bukan pertama kalinya banyak dari mereka datang ke sini. Meskipun lapisan pertama dari tanah kematian 9 lapis agak aman, banyak tempat masih memiliki bahaya yang mengintai. Terutama di danau, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di jurang itu. Harta karun di danau pasti telah menarik keserakahan banyak orang. Saya tidak pernah berpikir bahwa lapisan pertama dari tanah kematian 9 lapis akan memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Energi murni seperti itu, ini pasti sesuatu yang kuat. Di sekitar tepi danau, ratusan prajurit telah berkumpul, saling menjaga satu sama lain. Begitu harta itu lahir, pasti akan ada perebutan berdarah untuk itu. Siapa yang berani memasuki danau dan memancingnya? Salah satu tuan muda berpakaian bagus merajut alisnya. Tidak ada artinya menunggu di tepi danau untuk sesuatu muncul ke permukaan. Tuan muda, saya baru saja mengingat sesuatu. Di masa lalu, ada legenda tentang danau ini yang menyimpan harta karun. Beberapa tahun yang lalu, tempat ini tiba-tiba mekar dengan lampu merah, tetapi mereka menghilang dengan sangat cepat. Setelah itu, beberapa prajurit peringkat demigod datang untuk menyelidiki masalah ini tetapi tidak menemukan apa-apa, jadi penyelidikan dihentikan. Kata salah satu pelayan yang berdiri di samping pria lapis baja perak dengan hormat. Tuan muda berpakaian bagus itu mengerutkan alisnya untuk sesaat. Siapa yang tahu kapan harta karun di dalam danau akan menyembunyikan dirinya lagi. Peluang mereka cepat berlalu. Tuan muda itu meraih dengan tangan kanannya, mengangkat pelayan itu, dan melemparkannya ke dalam danau. Pelayan itu adalah prajurit peringkat emas hitam, tetapi sebenarnya telah ditangkap dan diangkat seperti bayi burung. Turun ke sana dan tangkap untukku. Tuan muda berpakaian bagus memerintahkan dengan arogansi dingin. Pelayan yang telah dilemparkan ke danau dengan plop tidak berani muncul. Sebaliknya, dia menyelam ke dalam air dan memulai pencariannya. Dia secara bertahap menghilang ke dalam air danau yang berlumpur. Tiba-tiba, riak dahsyat muncul di permukaan danau. Sesaat kemudian, awan tebal darah melayang. Setelah melihat adegan ini, wajah semua orang menjadi pucat pasi. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di danau dan pelayan yang malang itu mungkin sudah mati. Wajah tuan muda yang berpakaian bagus itu juga menjadi lebih dingin. Kehilangan salah satu anak buahnya dan tidak menerima imbalan apapun telah menggelapkan suasana hatinya. Kerumunan menjauhkan diri sedikit dari tuan muda berpakaian bagus, masing-masing takut dirinya menjadi yang berikutnya dilemparkan. Siapa laki-laki itu? Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Dia Changming dari keluarga bersayap jiwa. Dia terkenal sebagai jenius nomor 1 di seluruh Nether Realm. Jadi dia itu Changming. Setiap orang memiliki ketakutan tertulis di wajah mereka. Changming layak dikenal sebagai jenius nomor 1 di dunia Nether, karena ia telah mencapai puncak peringkat legendaris di usia muda. Dikatakan bahwa dia datang dengan persiapan kali ini, mencoba menjadi penerus Master Nether Realm. Tidak jauh dari Changming, beberapa sosok berdiri dengan bangga, masing-masing dengan aura yang sebanding dengan Changming. Awalnya, orang-orang dengan level ini tidak akan datang ke tempat seperti itu. Namun, masih ada 3 hari sampai lapisan ke-7 terbuka dan kebanyakan dari mereka bosan menunggu. Untuk mengisi waktu, mereka datang ke Deadlands untuk melihat-lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menemukan perbendaharaan merah ini secara kebetulan. Melirik para pejuang dari berbagai keluarga, wajah elegan Ye Ziyun mengungkapkan kebencian, terutama terhadap Changming yang memperlakukan kehidupan manusia seperti kotoran. Dibandingkan dengan dia, bahkan orang-orang di kota Glory tampak baik hati. Selain keluarga suci dan beberapa lainnya, orang biasanya tidak saling membunuh. Meskipun semua orang menginginkan harta karun di danau, tidak ada yang berani turun. Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar dari jauh saat ia tertawa, "Saudara Changming, mengapa keduanya tidak turun dan memancing harta karun itu?"
Adapun distribusi harta karun, kami akan memutuskan setelah itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang lembut berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Dia mengenakan pakaian putih cerah yang sangat mewah dan berdiri dengan sangat bangga. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia menunjukkan senyum tenang dan sikap riang. Siapa laki-laki itu? Mu Ye dari keluarga penyulingan jiwa, dia juga seorang yang sangat jenius. Hanya saja dia telah diasingkan dalam pelatihannya selama bertahun-tahun dan belum melihat banyak dunia luar sejak dia masih muda. Kebanyakan orang tidak tahu sejauh mana kultivasinya telah mencapai. Diskusi di kerumunan semua didengar oleh Nili. Baik Mu Ye dan Chang Ming itu berasal dari keluarga super di alam neter. Sepertinya jumlah orang yang mengejar harta ini memang cukup tinggi. Setelah mendengar kata-kata Mu Ye, Chang Ming tertawa dan berkata, "Karena Anda sudah mengatakannya, mengapa saya tidak berani?" Meskipun dia tidak tahu apa yang tersembunyi di kedalaman danau, dia tidak takut. Dia memiliki baju besi berharga yang telah diturunkan melalui keluarganya, jadi dia, tentu saja, tidak akan lemah. Chang Ming, Mu Ye dan 4 prajurit lainnya melompat ke danau. Setelah mereka berenam, tidak ada orang lain yang berani mengikuti. Para pejuang yang berdiri di tepi danau merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena menatap air danau yang berlumpur. Bagaimanapun, ini adalah tanah kematian 9 lapis dengan banyak area yang belum dijelajahi. Siapa yang tahu jika makhluk mengerikan bersembunyi di dalamnya? Tepat setelah 6 prajurit masuk, air danau bergulung dan pilar air melesat tinggi ke langit. Suara benturan terdengar dari dasar danau, pertarungan sengit harus terjadi. Tiba-tiba, seekor binatang iblis besar bergegas keluar dari danau, mengeluarkan raungan marah saat terbang ke langit. Di dahinya, mutiara tertanam yang memancarkan kilau merah yang mempesona. Binatang iblis ini sedikit menyerupai kadal, dengan sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun keempat anggota tubuhnya pendek, ia memiliki ekor yang panjangnya puluhan meter, dan mengeluarkan aura kematian yang menakutkan dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di tepi danau ketakutan sampai ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak kaget. Itu naga Jiao Zombie. Cepat, lari. Kerumunan lebih dari 100 orang yang telah berdiri di tepi danau segera berhamburan seperti burung, hanya menyisakan mereka yang siap bertarung. Apa itu naga Jiao Zombie? Ye Ziyun bertanya karena penasaran. Meskipun mereka berdiri sangat jauh darinya, dia masih bisa dengan jelas membedakan ciri-ciri binatang iblis itu. Zombie Jiao Dragon adalah binatang iblis tipe ular, lahir dari gunung dengan ribuan mayat. Mereka tumbuh dengan melahap kekuatan yang tertinggal dari mayat, kemudian dibentuk menjadi makhluk dengan kecerdasan. Semua naga Jiao Zombie yang terbentuk sepenuhnya memiliki kekuatan peringkat legenda. Setelah setiap milenium, Zombie Jiao Dragon akan menjadi lebih kuat satu tingkat. Setelah mencapai 10.000 tahun, itu akan menjadi eksistensi yang bisa menyaingi dewa spiritual. Naga Zombie Jiao sekuat itu. Tidak heran mengapa semua orang benar-benar terkejut dengan penampilannya. Lebih jauh lagi, naga Jiao Zombie ini tampaknya sedikit berbeda dari binatang iblis lainnya, dengan mutiara merah yang tumbuh di dahinya yang akan menarik perhatian semua orang yang melihatnya. 6 sosok menembus permukaan danau dan menyerbu ke arah naga Zombie Jiao. Semakin lama Zombie Jiao Dragon hidup, semakin kecil tubuhnya. Bahkan Nili tidak tahu berapa umur naga Jiao Zombie ini, namun, berdasarkan analisis kekuatannya, itu seharusnya belum menjadi peringkat demigod. Kalau tidak, keenam orang itu pasti sudah mati. Keenam yang menyerbu ke danau semuanya adalah anggota generasi muda keluarga Superneter Realem yang terkenal. Mereka sangat sombong dengan kekuatan mereka sendiri dan dengan demikian, tidak merasa takut sedikitpun ketika berhadapan dengan Zombie Jiao Dragon. Keenamnya melibatkan Zombie Jiao Dragon sebagai kawanan, sementara yang lain di pantai mempersiapkan diri untuk merebut mutiara merah di dahinya. Hati Nili sedikit tergerak saat melihat mutiara merah. Dia tidak yakin tentang sifat asli mutiara itu, tetapi berdasarkan energi yang dia rasakan saat dilepaskan darinya, dia yakin bahwa itu adalah harta yang sangat penting. Nili, apa permata merah itu? Ye Ziyun bertanya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, jawab Nili sambil menggelengkan kepalanya. Jejak keheranan melintas di mata Ye Ziyun.
Harta yang bahkan Nili tidak tahu. Di matanya, dia tahu segalanya. Melihat ekspresi Ye Ziyun, Nili secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum pahit. Dia tidak maha tahu. Di dunia ini saja, ada banyak hal yang masih belum dia sadari. Tiba-tiba, zombie Jiao Dragon meraung ke arah langit dan mengeluarkan bola air dari mulutnya. Bola-bola yang ditembakkan di seluruh area ini meledak, menyebabkan kekacauan total di antara massa orang di pantai. Ketika cairan itu bersentuhan dengan kulit seseorang, tubuh mereka langsung mulai mengeluarkan asap putih saat kulit mereka terkikis. Arg! Beberapa orang yang terkena serangan itu segera mengeluarkan jeritan sedih. Salah satu bola asam terbang ke arah Nili dan Ye Ziyun. Hati-hati! Nili berteriak dengan nada mendesak sambil mendorong Ye Ziyun menjauh. Dengan gerakan tangan kirinya, dia menghancurkan batu pelindung ilahi di antara jari-jarinya. Bola asam meledak di mana Nili dan Ye Ziyun berada beberapa saat sebelumnya dan mulai melelehkan lubang ke tanah. Beberapa asam telah memercik ke perisai dan mengalir ke sungai. Seandainya serangan itu mengenai mereka secara langsung, cairan mengerikan itu mungkin berhasil menembus perisai. Namun, perisai itu mampu melindungi mereka dari percikan. Nili dan Ye Ziyun jatuh ke lubang terdekat. Aroma tubuh seorang gadis ditransmisikan kepadanya. Tangannya menemukan sesuatu yang lembut dan tanpa sadar dia meremasnya. Semacam kelembutan menyebar di telapak tangannya. Bau rambut Ye Ziyun membuatnya merasa santai. Sebelum Ye Ziyun bisa bereaksi terhadap kejatuhan mereka, dia dibuat linglung oleh Nili, yang secara tidak sengaja jatuh di atasnya. Tekanan dari tubuhnya membuatnya merasa sedikit tercekik. Ketika dia merasakan sensasi aneh yang datang dari dadanya, wajahnya langsung memerah. Kamu, turun. Sebelumnya, dia berpikir bahwa satu-satunya cara dia bisa membalas budi Nili untuk menyelamatkan ayahnya adalah dengan memberikan dirinya kepadanya. Tapi sekarang itu akan terjadi, dia menyadari bahwa dia masih dipenuhi dengan ketakutan. Pada ekspresi malu-malunya, Nili segera melepaskan dirinya dan memanjat. Dia mengacak-acak rambutnya sambil terkekeh malu, kecelakaan, kecelakaan. Ye Ziyun duduk dengan wajah masih merah dan dengan lembut menjawab, "Oh, oke." Mengamati gerakan malu Ye Ziyun, hati Nili dipenuhi dengan kelembutan. Dia mengulurkan tangan untuk menariknya ke atas dan berkata, "Hati-hati, asam yang diludahkan oleh zombie Jiao Dragon memiliki efek korosif yang sangat kuat." Ye Ziyun melihat sekeliling. Memang, tempat-tempat di mana bola asam itu mendarat sudah terkorosi menjadi kawah besar. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Nili mengangkat kepalanya ke arah situasi yang sedang berlangsung. Chang Ming, Mu Ye, dan 4 lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan zombie Jiao Dragon yang bahkan menyebabkan langit menjadi gelap. Chang Ming membombardir zombie Jiao Dragon dengan beberapa telapak tangan darah, menghasilkan beberapa jeritan sedih. Dalam kemarahannya, zombie Jiao Dragon mencambuk ekornya dan dengan kejam menyerang seorang prajurit muda, menyebabkan dia meludahkan darah saat dia terbang mundur. Chang Ming hanya memberikan pandangan sepintas ke arah ahli muda itu. Meskipun mereka bekerja sama untuk saat ini, pada kenyataannya, mereka masih lawan kompetisi. Oleh karena itu, Chang Ming tidak bisa diganggu atas kematian mereka. Mendengar jeritan sedih dari zombie Jiao Dragon, Nili berpikir, zombie Jiao Dragon ini mungkin tidak tahan lagi. Naga zombie Jiao mungkin kuat, tapi masih belum bisa menandingi begitu banyak prajurit peringkat legenda. Mutiara merah di dahi naga zombie Jiao memancarkan cahaya yang menyilaukan dan mengubah naga zombie Jiao, menutupi tubuhnya dengan lapisan sisik merah baru. 2 antena panjang tumbuh dari sudut mulutnya. Ekornya mengenai 2 prajurit muda lagi dan membuat mereka terbang keluar dari medan pertempuran. Chang Ming dan Mu Ye tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Siapa yang mengira bahwa mutiara merah benar-benar memiliki kemampuan yang memungkinkan kekuatan zombie Jiao Dragon meningkat 1 tingkat? Sepertinya mereka memiliki alasan yang sama sekarang. Nili tidak bersiap untuk mengambil tindakan apapun. Meskipun mutiara merah itu memang harta yang berharga, jika dia gagal, maka dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dia memutuskan untuk tidak mencobanya. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang familiar. Memindai kerumunan, wajah yang dikenalnya memasuki penglihatannya.
Bukan Ye Han. Ye Han berdiri bersama dengan beberapa anggota keluarga Wu Gui dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Merasakan tatapan aneh Nili, Ye Ziyun mengikuti garis pandangnya. Ketika dia melihat Ye Han, dia langsung dipenuhi amarah. Itu adalah kesalahan Ye Han bahwa dia hampir kehilangan ayahnya, terhadapnya, dia hanya bisa merasakan kemarahan dan kebencian. Setelah merasakan tatapan aneh mereka, Ye Han melihat ke arah mereka. Ketika dia melihat Nili dan Ye Ziyun, pupil matanya mengecil dan terlihat dingin. Ini benar-benar Nili dan Ye Ziyun. Bagaimanapun, ini adalah dunia kecil. Karena Nili, Ye Han kehilangan posisinya sebagai penerus tuan kota dan terpaksa meninggalkan kota Glory, dan harus hanyut seperti anjing liar. Sekarang dia melihat Nili dan Ye Ziyun bersama, hatinya tersulut api kebencian. Jika kalian ingin mati di sini, jangan salahkan aku karena mengambil inisiatif. Tinju Ye Han mengepal begitu erat sehingga suara berderak bisa terdengar. Ada lebih dari 20 anggota keluarga Wu Gui bersamanya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda bertubuh kekar yang mengenakan satu set baju besi perak dan membawa pedang perak surgawi besar di tangannya. Aura ganas yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ye Han berbisik di telinga pemuda itu, "Tuan Muda Wu Yu, mereka berdua dari kota Glory." Wu Yu melirik Nili dan Ye Ziyun dan menyipitkan matanya, terutama ke arah Ye Ziyun. Matanya tidak bisa membantu menyala saat melihatnya. Di antara berbagai ras, wanita manusia pasti yang paling cantik. Meskipun Ye Ziyun masih muda, dia sudah dewasa menjadi seorang wanita ramping dan elegan. Berasal dari kota Glory. Seberapa kuat mereka? Wu Yu bertanya pada Ye Han. Tuan Muda Wu Yu, menurut ingatanku, mereka berdua seharusnya mencapai peringkat emas. Ye Han berkata setelah dia merenung sejenak. Ketika dia pergi, kekuatan Nili dan Ye Ziyun hanya berada di peringkat gold. Omong kosong. Jika mereka hanya peringkat emas, mengapa mereka berani memasuki tanah kematian 9 lapis? Wu Yu memarahi. Mendengar kata-kata Wu Yu, wajah Ye Han menjadi kosong. Memang, mengapa dua peringkat emas berani memasuki tanah kematian 9 lapis? Mungkinkah mereka berdua sudah di atas peringkat emas? Itu tidak mungkin. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang tinggi, seharusnya tidak secepat itu. Tingkat seperti itu seharusnya tidak mungkin. Mungkin saja seseorang yang lebih kuat membawa mereka masuk, tapi kemudian keduanya tersesat. Ye Han berkata setelah merenung beberapa saat. Dia tidak mau percaya bahwa Nili dan Ye Ziyun telah meninggalkannya dalam debu dalam hal budidaya. Wu Yu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, mengirim anak buahnya ke arah Nili dan Ye Ziyun. Nili, mereka datang. Konsentrasi Ye Ziyun dan tangan kanannya dengan erat menggenggam permata spiritual badai salju sebagai persiapan untuk pertempuran. Permata spiritual Blizzard adalah harta yang sangat kuat. Pada levelnya saat ini, dia dapat sepenuhnya menggunakannya untuk mengeluarkan kekuatan yang beberapa kali lipat lebih banyak dari kekuatan aslinya. Sebaliknya, Nili tampak sangat tenang dan berjalan menuju prajurit keluarga Wu Gui. Dia tidak takut pada Ye Han. Sebaliknya, Nili takut Ye Han akan berbalik dan lari. Jika itu terjadi, maka mencoba menemukan Ye Han lagi akan sangat merepotkan. Melihat tindakan Nili, mata Wu Yu sedikit menyipit saat dia merasakan aura peringkat Black Gold datang darinya. Meski begitu, apa yang bisa dilakukan peringkat Black Gold di hadapan begitu banyak orang? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Ye Han, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berani menunjukkan dirimu di hadapanku. Hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi sebelum saya menyelesaikan skor. Nili memelototi Ye Han. Seorang pengkhianat kota Glory, pemberontak seperti itu harus diurus secara pribadi olehnya. Nili, kamu terlalu sombong. Hanya siapa yang Anda pikir Anda? Ini adalah Nether Realm, bukan Glory City. Siapa yang kamu katakan tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri? Ye Han dengan dingin mendengus pada Nili. Wu Yu menyilangkan tangannya di dada sambil menatap Nili. Nak, kamu berani. Di depanku, Wu Yu, kamu masih berani begitu sombong. Jika menundukkan kepalamu padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu bergabung denganku. Tetapi jika Anda masih tidak mau mengakui tempat Anda, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Tatapan Nili menyapu Wu Yu dan kaki tangannya.
Dia tersenyum dingin dan berkata, jika kalian menyerahkan Yehan, maka masalah ini akan selesai. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas tindakanku. Wu Yu melihat sesuatu di mata Nili yang sangat membuatnya kesal. Nili mungkin memiliki sekrup longgar di kepalanya untuk mengatakan kata-kata berani tersebut. Semua orang dalam kelompok mereka adalah peringkat Black Gold, 2 bahkan peringkat legenda. Dengan hanya 2 orang, bagaimana mungkin Nili masih bertindak begitu arogan? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.